Selamat datang di kisah yang jarang diceritakan, sebuah catatan kelam dari sejarah dunia yang menuntut untuk didengar. Pernahkah kalian mendengar sebuah tempat di mana manusia tidak dianggap manusia lagi? Tempat di mana jeritan terdengar setiap malam, tapi tak seorang pun berani mendekat. Inilah Unit 731, sebuah fasilitas rahasia Jepang yang berpura-pura sebagai pusat medis. Padahal sebenarnya adalah pabrik kematian. Di balik pagar kawat berduri itu, manusia dipanggil dengan satu nama, Maruta. Bukan manusia, bukan tahanan perang, hanya kayu gelondongan untuk dipotong, dibakar, dan dijadikan eksperimen. Maka, dari sinilah salah satu kisah paling gelap dalam sejarah Perang Dunia II dimulai. Kisah mengerikan ini membawa kita kembali ke tahun 1932. Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo setelah invasi ke Manchuria. Kekaisaran butuh pangkalan militer kuat di timur Laut Cina. Saat itulah muncul nama Shiro Ishii. Seorang dokter muda yang ambisius, brilian, namun haus kekuasaan. Ishii punya ide berbahaya. Jepang harus menguasai senjata biologis. Senjata yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi bisa memusnahkan ribuan orang. Dalam rapat militer, Ishii berkata dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Bayangkan yang mulia, kita tidak perlu mengirim ribuan tentara untuk menaklukkan sebuah kota. Cukup kirim bakteri, cukup sebarkan wabah, musuh akan lumpuh tanpa perlawanan. Para jenderal terdiam, saling pandang. Apa yang ia usulkan terdengar gila. Namun, di tengah ambisi perang, ide gila sering dianggap jenius. Kaisar Hirohito pun memberi restu. Maka berdirilah Unit 731 di Harbin, secara resmi disebut Unit Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Nama yang terdengar damai, bahkan mulia, tapi di balik nama itu tersembunyi neraka. Setiap hari truk-truk militer memasuki gerbang kompleks. Di dalamnya tahanan dengan mata terikat, tangan terikat. Ada pria dewasa, ada perempuan, bahkan anak-anak. Tentara Jepang menyebut mereka Maruta. Di barak, para dokter muda Jepang menulis laporan sambil minum teh panas. Beberapa di antaranya bahkan bercanda. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari itu. Membedah manusia hidup-hidup, menguji senjata, menginfeksi penyakit. Bagi mereka ini bukan kejahatan, ini adalah riset. Kontras dengan itu, tahanan dikurung di sel sempit tanpa cahaya matahari, hanya diberi makan seadanya. Setiap kali pintu sel terbuka, tubuh mereka gemetar karena yang dibawa keluar tidak pernah kembali. Di tengah kengerian sehari-hari itu, kita bertemu seorang korban. Suatu malam, seorang remaja Cina bernama Li Wei, 17 tahun, ditangkap di jalan karena dicurigai simpatisan gerilya. Ia dilempar ke truk, dibawa ke dalam kompleks. Di dalam sel, ia bertemu tahanan lain yang berbisik. Kau tahu kemana kita dibawa? Li menggeleng. Ke tempat di mana orang dipanggil Maruta, kau akan tahu sendiri. Malam itu, Li mendengar jeritan panjang dari ruang sebelah, jeritan seorang perempuan. Lalu suara logam bergemerincing, lalu hening. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk ke dalam mimpinya. Shiro Ishii sendiri jarang mengotori tangannya. Ia lebih sering memberi perintah, menyusun laporan, melobi pemerintah. Akan tetapi, ia selalu memastikan eksperimen berjalan ilmiah. Setiap detail dicatat, suhu ruangan, lama infeksi, reaksi tubuh korban. Ia sering berjalan menyusuri koridor laboratorium dengan tangan di belakang punggung. Matanya tajam memperhatikan. Jika seorang dokter muda ragu, ia akan berkata dingin, jangan lihat mereka sebagai manusia. Lihat mereka sebagai data. Kayu bakar tidak punya nama. Ucapan itu menancap, hati nurani staf muda perlahan mati. Kompleks Unit 731 bukan hanya laboratorium. Ada ruang operasi, kamar bertekanan tinggi, ruang pendingin, sel eksperimen, bahkan krematorium. Bau daging terbakar sering tercium di udara. Seorang prajurit Jepang bertahun-tahun kemudian mengaku,
Saat aku berjaga di luar, aku sering mencium bau yang aneh. Bau seperti daging babi dibakar, tapi lebih busuk. Aku tahu itu bukan babi. Di lorong panjang, lampu neon berkelip. Dari balik pintu baja, terdengar batuk, teriakan, lalu suara palu. Para dokter bekerja seperti mekanik di bengkel. Bedanya, mesin yang mereka bongkar adalah tubuh manusia. Begitulah awal unit 731 berdiri. Sebuah tempat yang berpura-pura sebagai pusat medis, tapi sejatinya adalah pabrik kematian. Dan di dalamnya ribuan manusia berubah menjadi angka. Sebab, ini baru permulaan. Eksperimen mengerikan, kisah-kisah korban, dan pengkhianatan terbesar sejarah masih menunggu di balik pintu besi unit 731. Waktu terus berjalan. Dan dengan fajar baru, kengerian baru pun dimulai. Pagi itu, dering bel logam menggema di seluruh kompleks unit 731. Para tahanan dibangunkan. Suara sepatu tentara menghantam lantai beton. Pintu-pintu besi dibuka kasar. Di salah satu sel, Li Wei yang ditahan ditarik keluar. Tangannya diikat. Ia berusaha melawan, tapi popor senapan menghantam perutnya. Koridor panjang itu berbau menyengat, campuran karbol, darah kering, dan sesuatu yang lebih busuk. Li Wei digiring masuk ke ruang operasi. Lampu gantung putih menyala terang hampir menyilaukan. Di tengah ruangan, ada meja besi. Di sekitarnya berdiri dokter Jepang dengan jas putih bersih. Seorang dokter muda membisik pada rekannya. Pasien 23, subjek pria, umur 17, kondisi sehat. Pasien, subjek, itulah sebutan mereka, bukan manusia. Li Wei dipaksa berbaring. Tali kulit menahan pergelangan tangan dan kakinya. Ia berteriak histeris. "Tolong, aku bukan penjahat." Dokter tua berdiri di ujung ruangan menatap dingin. "Diamkan dia." Seorang prajurit langsung menyumpal mulut Li Wei dengan kain kotor. Pisau bedah pun turun perlahan, tanpa suntikan bius, tanpa obat penenang. Kulit perut Li Wei digaris, darah segar mengalir. Teriakan tertahan di balik kain sumpal. Tangannya bergetar liar, tapi tali menahan kuat. Dokter-dokter mencatat reaksi, denyut jantung, jumlah darah keluar per menit, respon saraf ketika dipotong. Bagi mereka ini sains. Bagi Li Wei ini neraka hidup. Di sisi lain kompleks, eksperimen lain berlangsung. Unit 731 terkenal dengan uji frostbite. Bagaimana tubuh manusia menghadapi dingin ekstrim. Korban kali ini seorang perempuan muda bernama Meilin. Ia dibawa ke halaman terbuka. Udara minus 20 derajat. Tangannya dipaksa masuk ke dalam air es. Lalu dibiarkan terpapar angin Siberia. Seorang dokter mencatat sambil menghisap rokok. "Kita tunggu sampai terdengar bunyi kayu." Apa maksudnya? Bunyi ketika kulit dan otot membeku keras seperti batang kayu. Meilin menggigil hebat. Bibirnya membiru. Setelah 1 jam, tangannya membeku. Kulitnya putih seperti lilin. Dokter lalu memukul lengannya dengan tongkat kayu. Krek. Suaranya seperti papan patah. "Sempurna," gumam sang dokter. "Sekarang kita coba cairkan." Mereka menuangkan air panas mendidih langsung ke lengannya yang beku. Kulit mengelupas, daging terkelupas, aroma gosong bercampur uap dingin. Meilin menjerit sekuat tenaga hingga suaranya serak. Semua itu dicatat dengan detail di laporan eksperimen. Beberapa dokter muda masih menyimpan rasa bersalah. Salah satunya Dr. Tanaka berbisik pada rekannya setelah eksperimen. "Apakah ini benar-benar untuk Jepang?" Rekannya menjawab datar, "Ini untuk ilmu dan untuk kaisar." "Tapi mereka masih manusia?" "Tidak." Mereka maruta, kayu gelondongan, tidak merasa sakit. Tanaka menunduk, tapi ia tetap mencatat hasil eksperimen. Tangannya gemetar.
Bertahun-tahun kemudian, seorang mantan penjaga menceritakan, aku masih bisa mendengar suara itu. Jeritan ketika perut mereka dibuka, bau ketika daging beku dicairkan. Aku bermimpi buruk setiap malam. Namun, waktu itu kami diperintahkan untuk tidak melihat mereka sebagai manusia. Koridor-koridor unit 731 seperti labirin, lampu neon berkedip, cat dinding mengelupas, dan di setiap pintu ada kode angka. Para tahanan dibawa masuk satu persatu, dan keluar dalam bentuk kantong jenazah atau langsung ke krematorium. Asap hitam dari cerobong terus membubung. Warga Harbin melihatnya setiap hari, tapi pura-pura tidak tahu karena siapapun yang bertanya terlalu banyak bisa ikut hilang. Eksperimen viviseksi tanpa bius, uji frostbite yang kejam. Semua itu hanyalah sebagian kecil dari katalog neraka unit 731. Ribuan manusia dijadikan objek. Sementara para dokter menulis laporan seolah mereka sedang meneliti hewan laboratorium. Apalagi, semakin jauh kita masuk, semakin gelap kisahnya. Unit 731 bukan sekadar laboratorium, tapi juga pabrik senjata biologis terbesar di dunia pada masanya. Di salah satu hanggar besar, deretan drum baja berisi bakteri antrak, pes, kolera, dan disentri tersusun rapi. Di sudut ruangan, ilmuwan berseragam putih mencatat suhu penyimpanan memastikan koloni bakteri tetap hidup. Di luar, pesawat-pesawat Jepang sudah menunggu. Seorang perwira memberi instruksi tegas, besok pagi, desa di pinggiran Harbin akan jadi sasaran uji. Coba pastikan muatan bomnya penuh. Bom itu bukan bom biasa, isinya bukan bahan peledak, melainkan kutukan mikroskopis, kutu yang terinfeksi pes, butiran gandum bercampur kolera, cairan penuh bakteri yang siap dijatuhkan dari udara. Pagi berikutnya, pesawat Jepang melintas rendah di atas sebuah desa kecil. Warga menatap ke langit, bingung melihat benda-benda aneh dijatuhkan. Mereka kira itu makanan atau bantuan. Ternyata itu bom keramik berisi kutu terinfeksi pes. Ribuan serangga kecil menyebar, hinggap di tanah, pakaian, bahkan menggigit kulit warga. Hari pertama, anak-anak mulai demam. Hari kedua, tubuh mereka membengkak. Muncul bisul hitam di ketiak dan leher. Hari ketiga, desa berubah menjadi kuburan hidup. Jeritan terdengar dari setiap rumah. Seorang ibu berteriak sambil memeluk bayinya yang panas tinggi. Tolong, tolong hentikan ini. Apa yang terjadi pada anakku? Tidak ada yang datang menolong. Dari kejauhan, tentara Jepang hanya mencatat, memotret, menulis laporan. Di markas unit 731, para dokter berkumpul. Subjek di desa 34 mati dalam 3 hari rata-rata. Efek pes lebih cepat dari kolera. Sangat efektif untuk penyebaran massal. Bagus. Jika dilepaskan ke kota besar, kita bisa memusnahkan puluhan ribu orang tanpa menembakkan satu peluru pun. Seorang dokter muda bertanya lirih. Tapi mereka rakyat sipil, anak-anak, perempuan, orang tua. Dokter senior menatap tajam, menjawab dingin. Mereka bukan manusia. Mereka alat uji. Jepang butuh ini untuk menang perang. Tak hanya desa, bahkan lapangan terbuka kadang dipenuhi tahanan yang sengaja dilepas. Para ilmuwan menaruh bom biologis kecil di tengah mereka, lalu berdiri jauh sambil mencatat. Ledakan kecil, debu bercampur bakteri menyebar. Para tahanan batuk, tersedak, lalu jatuh satu persatu. Dalam hitungan hari mereka sekarat, muntah darah, kulit melepuh, perut membengkak. Di catatan eksperimen tertulis dingin. Subjek 12 mati dalam 36 jam, gagal napas. Subjek 18 mati dalam 48 jam, pendarahan internal. Subjek 21 masih hidup 72 jam. Kondisi parah. Nyawa manusia hanyalah angka di atas kertas. Bertahun-tahun kemudian, seorang mantan pilot Jepang bersaksi, aku yang menjatuhkan bom keramik itu. Aku masih ingat wajah anak-anak berlari melihat ke langit. Mereka kira itu makanan. Saat kembali ke markas,
Aku diberi pujian. Namun, sejak malam itu aku tidak bisa tidur. Dalam mimpiku aku melihat anak-anak itu berubah menjadi mayat. Tanganku sendirilah yang menjatuhkan kutukan. Warga Harbin mulai curiga. Mereka sering melihat asap krematorium membubung lebih tebal dari biasanya. Kadang ada bau busuk terbawa angin bercampur bau mesiu. Orang-orang berbisik. Ada sesuatu di balik tembok itu. Aku melihat kereta penuh orang masuk ke sana, tapi tidak pernah keluar. Namun, ketakutan menutup mulut mereka. Unit 731 adalah rahasia paling dijaga. Siapapun yang bicara terlalu banyak bisa ikut hilang. Eksperimen biologis Unit 731 adalah teror tak kasat mata. Bukan hanya peluru dan meriam, tapi wabah yang sengaja dibuat manusia untuk membunuh manusia lain. Dan bagi Jepang saat itu, ini baru awal. Mereka berencana menyebarkan penyakit ke kota besar seperti Shanghai. Bahkan ada rencana menjatuhkan wabah ke Amerika Serikat. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, dunia lebih dulu menemukan rahasia neraka ini. Kisah horor ini mendekati akhir, seiring dengan kekalahan Jepang. Tahun 1945, dunia berguncang. Amerika menjatuhkan bom ke kota-kota Jepang, dan dari utara, Tentara Merah bergerak cepat menuju Manchuria. Di kompleks Unit 731, panik melanda. Para dokter, perwira, penjaga sibuk menghancurkan bukti. Tumpukan dokumen dibakar, laboratorium diledakkan, dan tahanan ribuan manusia tak berdosa dihabisi dengan kejam. Koridor penjara dipenuhi teriakan. Para tahanan digiring keluar ruangan. Tidak ada pengadilan, tidak ada alasan, hanya dentuman senapan berulang-ulang. Seorang prajurit muda sempat gemetar menolak menembak seorang anak kecil. Dia masih bocah, Tuan. Perwira mendorong kepalanya ke arah moncong senapan. Jangan buang waktu. Kau ingin ikut mati bersama mereka? Dor. Tubuh kecil itu jatuh di atas tumpukan mayat lainnya. Bahkan di hari-hari terakhir, beberapa ilmuwan masih melakukan eksperimen kilat. Tahanan dikurung dalam ruang kedap udara, lalu gas beracun dilepaskan. Mereka menggaruk leher, batuk darah, tumbang satu persatu. Di ruang lain, puluhan orang disuntik virus berbeda-beda. Catatan ditulis cepat, seolah nyawa manusia hanyalah angka. Subjek A meninggal dalam 6 jam. Subjek B meninggal dalam 12 jam. Subjek C masih bertahan. Kondisi kritis. Sementara itu, di luar dinding, suara meriam Soviet semakin dekat. Saat ribuan tahanan tewas, para dokter dan komandan unit 731 naik kereta khusus. Mereka membawa koper penuh dokumen eksperimen, hasil penyiksaan bertahun-tahun, menuju Jepang. Seorang tentara Jepang rendahan yang ditinggalkan bersaksi. Kami diperintahkan mengubur mayat sebanyak mungkin. Bau daging busuk memenuhi udara, sementara dokter melarikan diri dengan wajah tenang. Mereka pergi, dan kami ditinggalkan bersama neraka. Beberapa hari kemudian, Tentara Merah masuk ke Harbin. Yang mereka temukan bukan markas militer, tapi tempat jagal manusia. Parit-parit penuh tubuh tak bernyawa, dinding ruangan bercak darah, botol kaca berisi organ manusia diawetkan. Seorang prajurit Soviet menutup hidungnya. Wajah pucat. Apa? Apa yang mereka lakukan di sini? Komandannya menjawab singkat, ini bukan perang, ini pembantaian ilmiah. Ironisnya, sebagian besar ilmuwan unit 731 tidak pernah diadili. Banyak dari mereka menyerahkan hasil eksperimennya kepada Amerika dan sebagai gantinya, mereka dibiarkan hidup bebas. Dokter yang seharusnya digantung di pengadilan perang malah mengajar di universitas, membuka klinik, menjalani kehidupan normal. Sementara ribuan korban tanpa nama, tanpa makam, hilang begitu saja dari catatan sejarah. Hari ini, sisa bangunan unit 731 berdiri sebagai museum di Harbin. Namun demikian, banyak warga percaya tanah itu masih menyimpan jeritan mereka yang mati di sana.
Beberapa pengunjung mengaku mencium bau aneh seperti daging terbakar. Ada pula yang mendengar suara rantai diseret di lorong kosong. Seakan roh para korban masih menunggu, menuntut keadilan yang tidak pernah datang. Itulah kisah unit 731, sisi tergelap Perang Dunia Kedua. Di tempat ini manusia dijadikan bahan percobaan. Tidak ada kemuliaan perang, tidak ada kehormatan prajurit, hanya penderitaan, darah, dan jeritan yang tidak pernah mendapat keadilan. Hingga hari ini, bayang-bayang itu masih terasa. Tanah Harbin masih menyimpan rahasia, dan para korban tetap berdiam dalam sunyi, seolah menunggu seseorang untuk mengingat mereka. Mari kita pastikan kisah mereka tidak pernah hilang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau mau lihat video seru lainnya, kalian bisa like dan langsung subscribe sampai ketemu di video selanjutnya, ya.